perempuan ini masih kecilnya sering dibanding-bandingkan dengan adiknya. Oh my god. Sehingga orang-orang semua kalau datang, ih lucu banget sih yang kecil ini, beda ya sama kakak. Masuk pasangan kita, beresin dulu trauma masa lalunya. Setelah kalian sama-sama beres, kalian bersatu dalam perkawinan yang lebih menjadi tiang yang kokoh dalam rumah, bisa mengerti, komunikasi jadi baik. Sehingga anak-anak juga tumbuh menjadi anak-anak yang merasa aman dalam lingkungan rumah. Pasien saya seperti itu dari kecil, dari SD bahkan bapak mamanya selalu bilang tuh bapak lu tuh selingkuh. Beresin dulu. Jangan sampai luka ini kita berikan pada anak kita. Welcome to Keypods. Hari ini kita akan ngobrol bersama seorang dokter yang juga certified hypnotherapist. Ada Dokter Yuliana di sini. Halo dok. Ya, halo Sandra. Welcome. Kita akan sharing-sharing dok di sini. Jadi sebenarnya dok, belakangan ini podcast kita udah mengerucut ke arah self growth, self development. Karena pas kemarin kita lihat-lihat dan kita cek juga di media sosial ya dok. Kalau ternyata ada banyak teman-teman di medsos kita juga yang sebenarnya pengen grow, pengen berubah, tapi nggak tahu caranya atau mungkin stuck atau jadi maksudnya keinginannya itu jadinya stay keinginan dok, nggak ada actions. Jadi pas kemarin kita ngelihat kontennya dokter kayaknya interesting ya kalau misalnya ada hal yang bisa merubah dan membantu kita grow, keluar gitu dari anxiety kita misalnya, tapi dengan cara hipnoterapi. Tapi sebenarnya dok, apa sih hipnoterapi? Kalau orang kan mikirnya dulu mungkin hipnoterapi adalah orang yang ditidurkan dengan tisu yang dibakar atau segala macamnya kayak gitu. Tapi what is hipnoterapi dok? Mungkin beda San, itu maksudnya bukan hipnoterapi, tapi itu mungkin dulu kalau orang awam bilangnya hipnotis katanya. Hipnotis aja kamu ya. dihipnotis ya di pasar tadi gitu kan. Padahal bukan hipnotis. Atau hipnotis itu ditepukan, adalah orang yang melakukan hipnosis. Oke. Ya, orang yang melakukan hipnosis disebut hipnotis. Hipnosis adalah prosesnya, keadaannya. Nah, hipnoterapi adalah terapi yang diberikan dalam keadaan hipnosis. Oke. Nah, Hipnosis itu keadaannya. Nah, hipnosis adalah di mana saat itu pikiran sadar pasien rileks, analisa dan kritisnya menurun, tapi fokus dan konsentrasinya meningkat. Dan kita bawa ke dalam gelombang theta dan delta seperti itu. Theta dan delta. Oke, jadi itulah hipnoterapi. Tapi what you do sebenarnya dok dalam proses ini? Dalam proses itu, nah dalam proses hipnoterapi itu waktunya nggak sebentar. Itu pasien datang, pasien mengeluarkan apa sih yang menjadi masalahnya. Dia berceritalah tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah tersebut. Itu aja cukup banyak waktu yang dibutuhkan untuk bercerita tersebut. Betul. Nah setelah itu kita akan dengan teknik memasukkan ke dalam keadaan hipnosis, menembus pikiran sadar ke dalam pikiran bawah sadarnya. Kenapa? Karena di situ letak emosi dan memori seseorang. Di mana pikiran bawah sadar banyak mempengaruhi secara otomatis dalam kegiatan kita sehari-hari, perilaku kita, pikiran kita, emosi kita. Nah jadi dengan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita temui itu apa sih luka-luka yang pernah dia bawa. Yang orang bilang inner child yang terluka itu. Nah kita temui, kita rawat, kita bantu, kita berikan apa yang dia butuhkan. Sehingga mindset dia di bawah sadar itu sudah berbeda. Nah itu yang dia bawa. Jadi keseharian dia sekarang walaupun dipengaruhi pikiran bawah sadar, paling banyak manusia kan dipengaruhi pikiran bawah sadar. Nah itu yang akan mempengaruhi dia sekarang baik, positif. Seperti itu. Jadi itu yang berarti ada shifting mindset mungkin di dalam yang diubah gitu ya dok. Tapi emangnya siapa yang datang dok? Apakah memang semua orang, kalau tadi kan dipengaruhi nih alam bawah sadarnya, ada luka, masa lalu dan segala macam. Apakah memang yang datang berarti orang-orang yang terluka biasanya ke dokter? Pada umumnya orang yang mengalami merasa dia perlu pertolongan profesional pasti karena dia mengalami ada suatu masalah pada diri saya. Dari pikiran saya, perasaan saya, perilaku saya, hubungan saya dengan orang lain. Sehingga orang itu baru mencari tuh, kayaknya gue gak bisa deh, gue sudah mencoba ini, mencoba itu kok gak bisa. Akhirnya mencari tenaga profesional dan datang. Berarti yang biasanya datang, aku kepo dok, maksudnya apakah yang memang dari segi umur deh, kalau dari segi umur apakah yang dalam tanda kutip bermasalah itu umurnya lebih tua atau mungkin yang lebih muda sekarang dok? Bervariatif. Kadang-kadang anak-anak 7 tahun aja udah dibawa sama mamanya untuk hipnoterapi. 7 tahun dok? Karena dirasa anak saya dok, kenapa ya anak saya kok mudah marah, anak saya mau mengunci diri di kamar, anak saya kadang mau sekolah gak semangat, seperti itu. Itu sudah
orang tuanya aware seperti itu, langsung dia bawa. Belum lagi anak-anak remaja, dewasa muda dalam tantangan hidup mereka. Benar. Bahkan sampai lansia. Itu yang mereka alami, yang rasanya udah gak bisa apa-apa ya, akhirnya mereka mencari tenaga profesional. Tapi kalau misalnya untuk anak kecil ya dok, tadi kan kita cukup bercerita ya, kalau sebenarnya hipnoterapi ini sebenarnya kan kita harus mau dulu kan, kita harus conscious dulu untuk terbuka. Kalau anak kecil apakah berbeda? Kalau anak-anak biasanya kan orang tuanya yang bawa. Iya benar-benar. Karena orang tua melihat ada sesuatu yang salah pada anak saya, dia bawa. Nah di sana kita tugasnya mencari penyebabnya apa sih kira-kira yang jadi permasalahan, sehingga orang tua tahu apa sih yang penyebab si anak ini menjadi seperti ini. Di sini peran orang tua itu sangat penting. Jadi nggak hanya si anak, orang tua juga harus mengalami perubahan. Kalau enggak, anak ini kan masih dalam tahap pertumbuhan. Betul. Kalau orang tuanya nggak berubah, ya anak ini bagaimana? Betul. Tiap hari dia ketemu sama orang tua yang sama. Diberikan didikan-didikan yang masih dalam masa pertumbuhan, yang belum bisa punya prinsip pada diri sendiri yang benar salah itu seperti apa. Nah, orang tuanya harus kita bereskan juga. Kita bantu juga. Dia harus seperti apa sebagai orang tua. That is interesting sih dok. Nah, kalau dia nggak bisa berubah juga dengan kesadaran dia yang hanya dengan kita berikan seperti ini, dia pun harus mengalami membereskan trauma-trauma luka masa lalu dia. Karena itu semua mempengaruhi kenapa dia sekarang seperti sekarang sifatnya. Iya. Jadi datang mungkin berdua, orang tuanya juga dapat, anaknya juga dapat. Tapi ini menarik sih dok, karena ngomongin tentang orang tua ya. Sekarang kan ada banyak hal ya. Kalau misalnya kita lihat di sosial media, kalau anaknya kenapa pasti selalu orang tuanya yang disalahkan. Nah, apakah memang anak itu terbentuk karena hanya didikan orang tuanya, padahal kan sebenarnya anak sekolah juga, ada lingkungan kayak gitu dok. Apakah memang paling besar dari orang tua berarti dok? Sekarang saya tanya, pola asuh paling besar siapa sih yang berperan? Harusnya sih sosialisasi pertama keluarga. Gak bisa kita serahkan sekolah. Karena sekolah kan dari pagi sampai sore gak bisa. Tetap peran yang utama itu orang tua. Walaupun trauma itu ya belum tentu juga hanya melulu dari orang tua. Kadang kan dia mungkin mendapatkan, misalnya anak yang mendapatkan pelecehan seksual, anak yang mendapatkan bulian, anak yang mendapatkan suatu negatif dari orang lain, hinaan atau direndahkan dan sebagainya. Nah itu pun berpengaruh juga. Mungkin juga bahkan suatu peristiwa kecelakaan, kehilangan, itu pun bisa menjadi trauma. Berpengaruh benar. Jadi bukan hanya melulu karena pola asuh orang tua yang salah. Oke. Tapi dok, kalau misalnya ditanya sebenarnya pola asuh yang baik ada standarnya apa enggak sih dok? Untuk menciptakan anak yang berarti yang apa ya, bukan sesuai orang tua sih, yang baik ya gitu. Generasi yang baik. Betul, gitu. Generasi yang baik. Ya, berapa kali saya ngomong di podcast bahwa kan berbagai macam cara pola asuh orang tua. Ada otoritatif, otoriter, permisif, neglectful. Nah, otoritatif itu adalah dimana komunikasi dua arah itu enak. Orang tua bisa mengerti anak, memahami anak berani mengeluarkan pendapatnya, bisa ada diskusi, komunikasi, orang tua juga ada mensupport. Tapi kalau otoriter, pokoknya kamu gak boleh bantah, kamu harus dengar apa yang papa mama ngomong. Wah, banyak. Kalau permisif, anaknya apa, kasihlah daripada bikin pusing, daripada nangis, kasih. Kalau neglectful, orang tua cuek. Diabaikan, tinggalin aja sama pembantu atau siapa yang mengurus. Nah, dari semua itu, tentu yang paling bagus yang mana? Otoritatif. Yaitu ada anak berani mengungkapkan isi hatinya, ada diskusi dua arah, nggak hanya dari satu arah. Orang tua bisa mau mendengarkan dan bisa mengerti apa maksudnya anak. Berarti nggak ada. Itu yang terbaik. Kalau misalnya ini aku banyak lihat juga ya dok, kadang anak kecil, kalau kita ngomongin anak kecil, terus kadang misalnya dia tantrum, tapi sebenarnya nggak pernah diajarin sih sama orang tuanya kayak gitu. Tapi maksudnya dia bisa dapat kosakata yang kasar gitu ya, atau mungkin perilaku yang di luar orang tuanya itu biasanya apakah karena eksternal atau mungkin tidak disadari dari orang tuanya juga dok? Ya, anak kalau nggak dapat pembenaran kata dari mana kalau dia nggak pernah mendengar? Kadang YouTube sih dok. Pasti dari mendengar. Iya. Nah, kalau orang tua yang dari kecil udah dikasih medsos, mungkin bisa lihat dari medsos. Tapi kalau misalnya ternyata orang yang berperan di rumah, ada pembantu atau ada kakek nenek, om tante, atau siapapun di lingkungan yang bisa memberikan contoh itu, dia juga bisa melakukan. Ataupun dari orang tua secara tidak sadar. Nah, kalau masalah tantrum atau seperti apa, ya mungkin dia hanya karena namanya anak kecil marah, tanpa diajarin pun dia mudah bereaksi, mengeluarkan marahnya. Bener.
Tapi maksud dia sebenarnya apa? Hanya untuk mencari perhatian dari orang tuanya. Berarti ada sesuatu dari orang tuanya yang belum sampai ke dia. Dia belum merasa dicintai oleh orang tuanya. Bahasa kasih dari orang tuanya itu belum nyampe kepada dia. Sehingga dia butuh itu sebenarnya. Jadi sebaiknya apa yang dilakukan orang tua, Dok? Peluk segera dia, dielus usap rambutnya, dikasih pengertian-pengertian. Karena biasanya, Dok, kalau misalnya kita ngomongin anak-anak kecil lah ya, Dok. Biasanya kalau tantrum di mall kan ada beberapa yang bilang kayak coba biarin aja, itu waktunya dia berekspresi gitu kan. Tapi sebenarnya dipeluk atau dielus juga sebenarnya kamu kenapa kamu marah ya? Kamu marah ya, kamu marah. Oh, kamu mau ini ya. Oke, kita kasih tahu dia bahwa seperti apa sih seharusnya. Iya. Tapi ngomongin tentang bawah sadar ya, Dok. Tadi kan banyak dokter mention juga. Emangnya seberapa jauh alam bawah sadar kita itu mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang? Ya, sangat banyak. Karena gini, diri manusia dipengaruhi oleh pikiran sadar dan bawah sadar. Tapi pikiran sadar mempengaruhi kita tuh cuma berapa persen coba Sandra? 1-10% doang. Oh, justru yang sadar cuma 1-10%. Di situ yang logika kita. Yes. Tapi bawah sadar itu bisa sampai 90% mempengaruhi. Bahkan bisa sampai 95% mempengaruhi seseorang. Oh, gede banget. Nah, sedangkan di bawah sadar itu letak emosi dan memori. Luka yang dia bawa, perasaan-perasaan yang dia bawa, keinginan-keinginan yang dia bawa, itu semua ada di bawah sadar. Tapi kalau berdasarkan logika, hitungan-hitungan seperti itu kan di pikiran sadar. Itu mempengaruhi kita cuma sedikit. Makanya kenapa saat kita walaupun lagi makan, tapi mikiran kita kemana-mana, tetap aja kita masuk, tetap bisa. Iya. Karena itu secara otomatis. Dari pikiran bawah sadar sudah membuat itu otomatis bisa kita lakukan, sama seperti menyetir dan sebagainya. Tapi kalau misal pikiran sadar itu harus dilatih. Bagaimana supaya ditingkatkan? Sehingga pikiran bawah sadar ini nggak mempengaruhi kita lagi dengan tanpa kita sadari. Tapi kita lagi berpikir, oh ini kan pikiran bawah sadar doang yang bicara. Tapi sekarang saya adalah baik-baik saja. Tidak dipengaruhi oleh masa lalu yang buruk, yang luka-luka, trauma yang dia bawa lagi. Seperti itu. Apa yang biasanya kita nggak sadar ternyata itu alam bawah sadar, Dok? Maksudnya apa yang biasa dilakukan manusia gitu ya? Ternyata itu alam bawah sadarnya dia gitu. Sesuatu yang otomatis yang sudah mempengaruhi setiap hari tanpa dipikir dengan secara logika itu kan bawah sadar. Perasaan-perasaan, pikiran, perilaku, emosi itu semua dari pikiran bawah sadar. Kalau trauma, fobia kayak itu gitu semua di bawah sadar. Di bawah sadar juga, Dok. Memori dan emosi semua. Kalau pikiran sadar itu cuma secara logika dalam hitungan, seperti membuat catatan saat ini, itu sadar, logika, pikiran sadar. Kalau yang bawah sadar, berarti kalau misalnya kan kita ngomongin seberapa jauh dia berpengaruh dengan kehidupan kita ya, Dok. Kan sekarang kalau kita ngomongin berarti yang sering dihadapin lah sama anak-anak muda zaman sekarang ya, mungkin kayak anxiety atau mungkin takut, kadang takut mencoba, takut gagal, itu ada banyak hal. Itu apakah memang dipengaruhi dari bawah sadar juga apa enggak, Dok? Tentu dong. Itu kan pikiran-pikiran, perasaan, emosi-emosi, semua kan dari bawah sadar. Kan kita tahu pikiran bawah sadar mempengaruhi 90-99%. Itu yang paling mempengaruhi seseorang. Kenapa orang itu menjadi takut gagal, menjadi tidak percaya diri, menjadi overthinking, menjadi cemas, gelisah. Ya berarti ada sesuatu apa di masa lalu yang membuat dia merasa tidak percaya diri, tidak merasa baik-baik saja, tidak merasa ada dukungan, tidak merasa nyaman. Kenapa itu? Nah itu yang kita gali. Apa sumbernya? Oke. Ini aku penasaran juga, Dok. Apakah kalau dari pasiennya dokter ya yang boleh diceritakan aja, misalnya ada yang sesuatu case yang unik yang dokter hadapi dan dokter tangani yang ternyata udah jauh banget sebenarnya tapi masih mempengaruhi sampai sekarang? Banyak sekali. Itu semua dipengaruhin pada umumnya pada masa kecil mereka. Oh iya, berarti yang datang misalnya udah dewasa, udah tua dewasa, gitu ya, sudah Dok? Punya anak, sudah punya suami. Seperti itu. Seperti contoh ya, ada seorang ibu dari kecil, waktu kecilnya, perempuan ini masih kecilnya sering dibanding-bandingkan dengan adiknya. Oh my God. Sehingga orang-orang semua kalau datang, ih lucu banget sih yang kecil ini, beda ya sama kakak gitu loh. Jadi selalu dia merasa dia kurang. Oh my God. Adik selalu lebih. Sudah mulai timbul iri hati, sudah mulai timbul tidak percaya diri, sudah mulai timbul ketakutan, kecemasan yang dia rasakan. Dan ini dibawa terus sampai dengan masa dewasa dia.
dia menikah. Sekarang setelah menikah, tiap dia melihat suaminya hanya ngobrol aja dengan seorang perempuan, di sini langsung panas. Oh, sejauh itu. Di sini langsung merasa iri hati, takut ditinggalkan, takut suaminya berselingkuh. Hanya karena pengaruh, karena dulu dia tidak percaya diri karena sering dibandingkan dan tidak dihargai, diapresiasi oleh orang-orang sekitarnya. Oh my God. Nah, tapi setelah dibereskan, ya sekarang dia semakin bisa lebih berpikir positif. Sekarang melihat suami yang ngobrol sama perempuan, ya nggak apa-apa, itu wajar, itu kan teman kerjanya. Dan ngomongnya pun hanya formal kok, rame-rame lagi, nggak apa-apa sebenarnya. Dia semakin bisa menyadari itu. Jadi lebih apa dok? Lebih realistis mungkin atau lebih? Ya, cara pikir dia bukannya dipengaruhi oleh emosi buruk. Bahwa saya kan jelek, pasti suami saya mencari yang lain. Bahwa saya kan nggak ada apa-apanya. Jangan-jangan dia nggak suka sama saya, dia mencari yang lain lebih lagi. Oh my God, betul-betul. Ini case menarik juga dok. Karena biasanya ya, apalagi kalau misalnya anak baru lahir kan mungkin itu ketakutan orang tua muda juga ya. Kayak harusnya bagaimana sih dok? Kalau misalnya punya 2 anak, kan kita nggak bisa kontrol orang-orang juga ya. Bisa aja kan orang yang datang gitu, misalnya ngelihat adiknya, misalnya teman-teman yang bilang, ih adiknya lucu ya gitu. Terus apa yang harus orang tua muda ini lakukan ke kakaknya supaya kakaknya nggak menyimpan emosi negatif itu dok? Ya, makanya kadang ada orang yang ini kan, misalnya menengok bayi baru lahir gitu ya. Kadang-kadang lucu banget, imut banget gitu kan. Tapi kan kita selalu berikan pujian sebelum orang-orang itu datang kepada si kakak. Kakak sudah punya percaya diri. Dan sekarang juga kita belajar melihat untuk bahwa bersyukur ya. Kita diberi anugerah adik yang cantik, yang baik, yang bagus. Tapi kan tanpa mengurangi nilai si kakak. Sehingga kakak memandang orang memuji adiknya, bagi dia bersyukur. Bener ya adik dia cantik. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi tanpa menjelekkan diri dia, merendahkan diri dia. Oke, bisa dicoba ya tips ini untuk ibu-ibu atau orang tua muda. Kemarin aku lihat juga dok, ini kita sambungin ke orang tua dulu ya sedikit ya dok ya. Karena menurut aku menarik. Kemarin juga ada kontennya dokter juga yang ternyata bilang kalau misalnya kakak dan adik jangan dipanggil kakak, jangan dipanggil adik gitu ya dok. Itu kenapa sih dok? Ya kalau misalnya kakak, maksudnya gini loh, orang semua kan punya nama. Kita diberikan nama oleh orang tua kita pasti ada artinya. Dan artinya pasti bagus. Ya kan? Pasti bagus. Nah kenapa kita gak memakai nama itu yang berarti bagus itu, yang berarti baik itu. Dan juga kalau misalnya kadang-kadang dengan mengambil sebutan kakak atau adik, kadang ada nilai seperti superior dari dia, superioritas, sehingga akan memandang lebih rendah kepada adik atau seperti apa. Hal-hal seperti itu kan ada pengaruhnya. Tapi kenapa kita gak panggil dengan nama dia yang sudah kita berikan dengan makna yang baik, yang positif, termasuk kepada adik. Misalnya adik selalu dipanggil adik. Dia selalu merasa seperti anak kecil yang belum bisa ini, belum bisa itu, yang harus dituntun, harus dibimbing, diarahin. Itu sangat berpengaruh. Ternyata berpengaruh itu ya dok ya. Karena kan sekarang maksudnya tendensinya kalau misalnya nanti udah mau punya adik, biasanya sebelum adiknya lahir tuh udah kayak abang nih, abang ini, nanti panggil namanya adik. kita sebutin lah. Jadi tetap aja namanya tetap dok, ada. Ya? Oke. Itu tadi kalau orang tua. Nah kita balik ke masalah anak-anak muda tadi ya dok. Si anxiety, si overthinking ataupun fear tadi. Berarti kalau misalnya sampai sekarang masih ngerasain, apa yang harus dilakukan? Atau biasanya anak muda tuh apa sih dok? Apakah ada data gitu misalnya yang sebenarnya perkara ini nih makanya anak-anak muda sekarang lebih rentan terhadap anxiety sama fear of missing atau fear of failure gitu? Iya, kenapa anak-anak muda sekarang kok jadi gampang takut sih? Mudah khawatir sih, overthinking sih. Karena sekarang eranya apa sih? Era medsos, internet. Semua bisa dia lihat. Kalau zaman saya dulu nggak ada, cuma TV aja yang dilihat. Ngelihat ya teman-teman permainan aja. Kalau sekarang kan mereka melihat jauhnya ke depan, bagaimana teman yang ini seperti apa, teman ini seperti apa. Nah mulai ada perbandingan dari diri dia ke diri orang-orang lain. Belum lagi dia melihat berita-berita negatif yang mengatakan sekarang zaman lagi susah, cari uang susah, semua susah. Itu semakin menambah kekhawatiran buat dia. Saya masih di posisi ini, teman-teman sudah posisi itu, sedangkan sekarang zamannya katanya susah. Semakin membuat dia frustasi, apalagi ditambah tidak ada dukungan dari orang-orang sekitarnya. Orang tua sibuk, orang tua nggak bisa
tahu apa yang dibutuhkan anaknya, tidak bisa memberikan dukungan, itu semua berpengaruh pada seorang anak. Oh oke, iya. Kalau misalnya ini ada case juga sih dok, mungkin banyak juga yang menghadapi ya. Kadang tuh anak muda dia itu kayak stuck di apa ya, di tidak bisa mengambil aksi dalam planning. Jadi udah planning, tapi nggak bisa merealisasikannya. Entah itu karena males atau mungkin takut tadi. Ada nggak sih dok? Apa sih yang harus kita lakukan? Kenapa sih orang kayak gitu? Mungkin kalau sering menunda-nunda ya. Iya benar. Ya, itu kan banyak hal. Kadang-kadang semangat dia sudah nggak ada, kadang-kadang terlalu overwhelmed gitu kan. Kadang-kadang juga dia sudah merasa nggak percaya diri, apakah bisa dia melakukan ini. Itu semua banyak berpengaruh. Nah, sebenarnya kenapa bisa timbul perasaan-perasaan itu pada dia? Kembali lagi, mungkin dia dulu nggak pernah didukung dengan baik, diberikan semangat, percaya diri pada dia. Sehingga rasa tidak percaya diri ini membuat dia takut untuk memulai sesuatu. Kenapa sih orang takut untuk memulai sesuatu? Iya. Karena itu biasanya kan karena ada suatu tekanan besar pada dia, tapi dia sendiri merasa tidak percaya diri karena sering menerimakan kritikan-kritikan. Nah ini semua tekanan besar yang dia mau capai, target yang dia mau capai, tapi dia sendiri nggak punya kemampuan itu, dia rasa percaya diri yang nggak ada, dan dia nggak berani untuk mencoba, ya itu membuat orang stuck. Oke. Padahal harusnya gimana sih? Iya benar, gimana? Harusnya kita nggak usah takut loh, bahwa kita ini kurang, rasanya kita nggak bisa, rasanya kita nggak mampu, nggak usah takut seperti itu, karena kalian kan masih di masa muda. Masih dalam emang tahap perjuangan untuk mencapai sesuatu di atas sana, seperti kita memanjat tebing. Jadi jangan merasa kurang mampu. Emang wajar kalian masih di sini. Kalian masih bisa menaiki tahapannya sampai di atas sana. Jangan takut gagal. Banyak orang sukses dimulai dari kegagalan. Coba sebutkan orang-orang sukses yang kita kenal semua. Jack Ma segala gitu kan. Penulis buku Harry Potter. Bill Gates. Almarhum Bob Sadino, semua pernah mengalami gagal dalam hidupnya. Baca biografinya. Nah, gagal jangan takut. Kalau kita gagal, itu berarti kan kita belajar. Apa sih yang salah pada kita sehingga nggak kita ulangi lagi. Kegagalan adalah hasil dari pembelajaran. Sehingga jangan takut gagal, tapi yang penting apa? Kita coba terus, mau bergerak. Untuk memanjat tebing ini, bagaimana ternyata kaki kita salah nih posisinya, pegangan kita salah nih posisinya. Dari situ kita belajar, sehingga suatu saat kalau dengan bergerak terus tanpa stuck diem aja di tempat, kita akan sampai di atas. Dan sudah sampai di atas, kita akan melihat ternyata saya lebih hebat dari yang saya bayangkan, lebih kuat dari yang saya bayangkan. Seperti itu. Itu kan teoritis ya dok ya. Sebenarnya sih mungkin memang maksudnya kita banyak mendengar termotivasi nih kalau udah pertama kali mendengar dok. Tapi gimana practically menerima kan, kalau tadi ngomongin tentang kritikan, terus juga ngomongin kesalahan gitu, berbuat salah. Gimana ya biar kita mau nerima kritikan deh dok, karena kan orang biasanya kalau salah disalahin atau misalnya maksudnya dikritik gitu ya. Gimana caranya dok supaya bisa menerima kritikan itu dengan baik? Nah, itu kembali lagi trauma masa lalunya. Kadang-kadang kita mendengarkan dari kebijaksanaan seperti itu, teori-teori seperti itu, rasanya terbantu nih saat ini, menggebu-gebu nih. Tapi kok balik lagi ya, ketarik lagi. Kenapa? Karena ada suatu luka di masa lalu yang mengatakan bahwa saya emang seperti itu, saya emang nggak mampu, saya emang bodoh, saya emang nggak bisa, saya emang nggak seperti yang lain. Nah, itu luka itu yang harus dibereskan. Pemahaman-pemahaman negatif yang dia bawa karena pengaruh apa yang dia terima di masa kecilnya ini. Karena ada seorang anak yang dimana dia mengalami sering dimarahin, sering disalahin sama orang tuanya. Padahal anak ini pintar, IQ-nya tinggi, hebat. Tapi di tempat kuliahnya, padahal dia berprestasi, tapi dia selalu takut kalau disuruh presentasi, kalau disuruh ngomong dalam diskusi kelompok, dia nggak berani mengeluarkan itu. Padahal di sini dia sudah luar biasa. Yang terjadi apa? Karena di rumah dia dulu sering dimarahin sama orang tuanya.
Sering dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Oke. Kamu nggak seperti si itu, nggak seperti si ini. Oh my God, nggak boleh ya? Nggak boleh. Gitu. Padahal dia pintar, tapi dia tidak dilihat pintarnya. Tapi fisik tubuhnya kadang menjadi hinaan di dalam rumah tangga itu. Nah itu yang ketidakpercayaan diri ini dia bawa terus sampai masa dewasanya. Sehingga selalu mempengaruhi dia bahwa seolah orang memandang dia dengan nilai negatif yang pernah diberikan saat dia masih kecil tersebut. Oh oke, jadi memang harus dilihat dulu masa lalunya kali ya dok ya. Tapi kalau emosi apa yang menyertai dia saat ini sampai dia membuat perilaku seperti itu. Segede itu ya impactnya untuk yang sekarang. Sangat. Tapi berarti apakah nggak ada cara yang sekarang ini, maksudnya untuk selain yang mengulik masa lalunya untuk bisa berubah dok sebenarnya? Maksudnya gimana? Atau memang lebih baik kita lihat dulu masa lalunya baru kita tuntaskan, apakah itu lebih baik atau kayak ya udah sebenarnya ada aja praktis-praktis yang bisa dilakukan sekarang banyak ini. kan praktis-praktis yang bisa dilakukan yang diberikan oleh motivator-motivator, oleh orang-orang bijaksana yang memberikan kepada dia. Tapi kan seperti itu, dia sudah coba tapi kok nggak bisa, selalu ketarik lagi. Okay. Nah ini yang harus kita cari kalau masih belum bisa juga. Tapi kalau misalnya dari motivator itu aja sudah membangkitkan semangat dia dan bisa merubah dia, ya nggak perlu lagi kita cari. Nah betul. Itu. Berarti itu apakah tergantung seberapa besar emosi yang ditanamkan untuk mengubah seseorang. Kalau misalnya tadi kan bisa dirubah dengan motivator gitu ya dok misalnya. Apakah itu berarti bisa kita bilang emosi yang dia tahan sebenarnya cuma sedikit aja, jadi nggak perlu terlalu disembuhkan apa gimana? Ya karena lingkungan dia sekarang mungkin mendukung untuk tidak men-trigger luka-luka yang dia bawa dulu. Karena gini, luka itu tidak akan timbul, trauma itu tidak akan timbul pada tempat yang ada ulas asih. Nah kalau dulu kita hidup di lingkungan yang selalu negatif, ngomongnya negatif, semua negatif. Tapi sekarang kita di lingkungan yang menerima kita apa adanya, yang bisa mendukung kita, siap mendengarkan curhatan kita, itu akan berbeda. Seperti itu. Dari tadi kan ngomonginnya ini ya dok ya, maksudnya aku merasa berarti kan luka-luka kita karena tadi memang sosialisasi pertama kita ternyata keluarga, jadi banyakan dari orang tua gitu ya, orang tua. Nah sebenarnya apa yang bisa dilakukan orang tua sih dok sebenarnya untuk supaya anaknya tidak terluka gitu ya? Apakah emang cuman orang tua aja apa? Gimana dok kayak? Iya. Orang tua gimana sih orang tua biar anaknya tidak terluka? Iya benar dok. Orang tua sebelum menikah sebenarnya. Dari proses sebelum menikah kita sudah menyadari diri kita. Apakah saya orang yang terluka? Dan apakah pasangan saya juga membawa luka dari masa lalunya? Kalau ini ada, ayo kalian beresin dulu, bersihin dulu, sehingga cara pikir kalian tidak lagi dipengaruhi oleh emosi-emosi negatif kalian. Bagaimana kita mengetahuinya? Kalau kita ternyata membawa luka dok? Kan kita melihat dong, kita selalu orang yang terluka kan akan melukai orang lain. Saat kita punya luka, kita kok selalu sering memberikan luka pada teman kita, pada pacar kita, pada adik kita, siapa kita, orang-orang sekitar kita. Nah kalau kita merasa seperti itu berarti ada sesuatu yang salah pada saya. Dalam bentuk apa sih dok luka ini? Apakah misalnya marah? Kalau marah kan biasanya orang suka meluka, atau kemarahan, ataupun seperti rasa tidak percaya diri, ataupun merasa mudah tersinggung, ataupun merasa mudah panik, cemas, gelisah, ketakutan, depresi, stres. Itu kan ciri-ciri orang terluka. Nah kalau kita punya ciri-ciri itu kan menghalangi kita dalam berperilaku, dalam berelasi dengan orang lain. Pasti dong. Nah kalau itu mempengaruhi kita, berarti kita harus cari apa penyebabnya. Kita beresin dulu. Jangan sampai luka ini kita berikan pada anak kita. Hanya karena dia menangis, dia gak mau dengerin kita merasa kita diabaikan sama dia. Padahal gak gitu. Namanya anak kecil, dia belum mengerti. Termasuk pasangan kita, beresin dulu trauma masa lalunya. Setelah kalian sama-sama beres, kalian bersatu dalam perkawinan yang lebih menjadi tiang yang kokoh dalam rumah. Saling bisa mengerti, komunikasi jadi baik, sehingga anak-anak juga tumbuh menjadi anak-anak yang merasa aman dalam lingkungan rumah ini. Rumah ini terbentuk dari pilar yang kokoh. Rumah ini gak akan runtuh. Ini tempat saya aman, tempat nyaman yang bisa mendukung saya dalam melakukan apapun, sehingga anak nggak menjadi mudah frustasi. Seperti yang kita lihat banyak sekali anak sekarang bunuh diri seperti itu. SMP aja sudah bisa lompat dari sekolahnya.
diri. Bener dok. Berarti yang keluarga yang ideal, pasangan yang ideal mungkin, atau misalnya keluarga yang ideal tadi diharapkannya memang datang dari orang-orang yang sudah sembuh dulu ya dok. Iya betul. Karena dok pas tadi kita ngomong, aku mikir kayak kan ada beberapa kali ya orang bilang, maksudnya anak tuh jangan terlalu baper lah kalau misalnya orang tua misalnya salah didik ya, karena kan ini first time juga bagi orang tua untuk menjadi orang tua gitu dok. Betul. Nah apakah ada sesuatu yang anak-anak kita mungkinnya sebagai anak-anak bisa pikirkan untuk kita lebih mengerti didikan orang tua itu dok? Iya. Atau tapi kan gimana, anak-anak kadang nggak ngerti kan gimana dia mengerti orang kalau tanpa ada yang memberikan kebijaksanaan ini, tanpa memberikan pengertian pada dia. Nggak bisa otomatis orang tua begitu, sedangkan dia masih anak yang lebih kecil. Iya sih. Dia belajar aja dari orang tuanya. Sekarang dia disuruh mengerti orang tuanya, ya nggak mungkin. Kecuali dia sudah mendapatkan kebijaksanaan dari lingkungan dia. Ada yang memberikan masukan-masukan kebijaksanaan, atau bahkan sampai pertolongan profesional itu yang merubah mindset dia. Karena anak kecil itu kan pemahamannya masih seperti kotak kecil. Yang dia lihat adalah saya harusnya dicintai, saya merasa bahagia. Dia nggak tahu apa itu benar salah itu seperti apa. Kalau orang tua kan kebanyakan menuntut, kamu harusnya mengerti, harus begini, harus begitu. Padahal dia kan mencontoh dari orang tuanya. Nah, gimana kita bisa bilang kamu harus mengerti papa mama dong? Nah, kecuali anak ini sudah cukup dewasa, sudah keluar dari lingkungan, sudah bisa menerima lingkungan-lingkungan baru, dan baik lingkungan itu yang membuat mindset dia sekarang menjadi positif, sehingga memandang orang tua dia semakin mudah mengerti dan memahami kenapa orang tua saya seperti ini. Oh, karena ada masa lalu mereka yang mereka bawa, sehingga sebenarnya bukan maksud dia membenci saya, bukan maksud dia marah sama saya. Seperti itu. I see. Jadi berarti memang sepertinya orang tua itu tugasnya besar sekali ya dok ya. Iya, karena memang mereka besar banget. Benar, membesarkan insan, membesarkan manusia. Jadi memang manusia buat generasi berikut loh. Betul dok. Jadi memang nggak ada kata istirahatnya dok ya untuk anak-anak, untuk orang tua. Setiap tahap anak kita belajar, ya kan? Masa anak-anak, masa dia yang masih minta cari perhatian, mau deket kita terus, maunya nempel terus. Remaja, dia mau didukung, dikasih perhatian. Lebih dewasa lagi, bahkan menikah pun kita tetap dampingin, belajar jadi orang tua. Kalau anak kita sudah menikah seperti apa harusnya? Apakah turut campur tangan, harus ikut campur urusan mereka, atau membiarkan mereka mandiri seperti apa? Betul. Berarti seberapa besar dok peran misalnya ayah dan ibu untuk satu rumah gitu? Apakah kan kalau sekarang dok ada yang parenting kan beda-beda dok. Kalau teman-teman aku mungkin pada cerita kayak kalau di rumah gue gitu kan, bapaknya memang sudah, maksudnya ini udah deal ya dok, kalau bapaknya memang bekerja, ibunya akan full jagain anak-anaknya dan ngajarin, mendidik gitu. Tapi ada yang memang kedua orang tuanya bekerja. Nah itu seberapa besar perannya dok? Dua-duanya perannya bersama besarnya. Harus di rumah? Sama besarnya, bukan harus di rumah. Maksudnya di rumah pasti harus kerja. Iya, nggak, maksudnya berarti harus tetap kasih perhatian kepada anak itu. Gitu dong. Iya, jadi jangan papa kan pokoknya urusannya kerja. Betul. Urusan rumah anak-anak ibu ya. Mama. Jangan tanya papa. Papa pokoknya udah gak mau diganggu deh. Papa pulang udah capek, kamu gak usah ganggu papa lagi. Itu yang tumbuh anak-anak yang fatherless. Gak punya figur bapak kepada diri mereka. Apa jadinya kalau misalnya anak tumbuh tanpa figur orang tua, laki-laki, tanpa ayah? Anak laki-laki atau anak perempuan gitu kan. Itu semua dampaknya masing-masing beda-beda. Laki-laki kan dia perlu, sebenarnya gini, orang tua itu sebagai bapak, dia anak-anak itu perlu untuk identitas, integritas, dan relasi. Seperti itu. Bagaimana dia mengenal identitas dia seperti apa. Bapak itu adalah sebagai peta buat anak. Kemana arah yang harusnya. Moral, kebaikan, kebenaran itu dia belajar. Kemandirian dia belajar. Bapak belajar memisahkan dia dari yang pelukan ibu yang gak bisa dipisahkan. Tapi bapak mengajarkan dia, ayo kita mandiri, kita berjalan. Nah tanpa itu ya gimana anak ini? Ya, mungkin kehilangan arah, mungkin bisa jadi kehilangan arah ya dok. Dia juga nggak tahu apa yang benar, yang baik, yang harus dia lakukan, yang salah, yang nggak boleh dia lakukan. Relasi pun berpengaruh terhadap pasangannya. Gitu dok. Bahkan ada yang laki-laki maskulinitas dia tidak bisa tumbuh karena nggak ada contoh. Setiap hari dia ngedengar mamanya kalau angkat telepon, halo Jeng, saya di sini. Agak kemayu gitu ya dok ya. Buka pintu, hai. Tiap hari dia melihatnya itu. Sekarang apa yang dia contoh? Itu semua berpengaruh. Makanya harus ada sosok itu. Kalau misalnya dia ngelihatnya dari orang lain, apakah tidak bisa memenuhi sosok itu dok?
Kan melihat orang lain mungkin hanya sebentar-sebentar, sekali-sekali. Tapi yang paling banyak di rumah jadi harus hari-hari di rumah, ibu. ya. Yang dilihat sehari-hari itu. Kecuali ibunya mengajarkan, kamu laki-laki harus seperti ini, memberikan contoh, memberikan seperti apa harusnya laki-laki. Itu nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya emang orang tuanya ayahnya sudah meninggal atau seperti apa. Itu berbeda ya dok ya. Beda lagi. Tendensinya berarti apa dok? Kalau di usia dewasa gitu, kalau misalnya ternyata hidup tanpa sosok ayah, apa yang biasa kalau di pekerjaan sama di relationship tadi dok? Biasanya seperti apa sih dok? Kalau laki-laki, kalau laki-laki kadang-kadang itu banyak sekali laki-laki yang mencari figur bapak pada diri temannya, masih pada mencari, diri dok? pasangannya. Wah, maksudnya di umur dewasa pun mereka masih mencari sosok itu berarti dok? Yang sering timbul gay. Oh wow. Dia melihat sosok kebapaan yang bisa ngomong dia, yang bisa memperhatikan dia. Wah, dia seneng banget kalau lihat laki-laki yang seperti itu. Oh, serem juga ya dok ya. Oke. Kalau tapi dalam pekerjaannya ya dia berarti dia kadang-kadang nggak ada semangat, nggak tahu tujuan hidup dia, karena nggak pernah ada yang ngajarin dia peta ini. Benar dok. Oke. Kalau di relationship berarti tadi mencari itu. Sosok itu lagi ya dok. Kalau di perempuan, ataupun dia nggak bisa menjadi sosok laki-laki yang seperti apa harusnya dalam rumah tangga. Wah, besar banget seperti ya impactnya. Iya. Kalau di perempuan dok, kalau perempuan kadang-kadang dia itu nggak ngerti laki-laki yang baik itu harus seperti apa, sehingga dia seringkali masuk ke dalam hubungan yang toksik, hubungan yang salah. Ketemu laki-laki yang bukan laki-laki yang seharusnya dia dapatkan, tapi laki-laki yang dia selalu mencari lagi, sehingga hubungan ini juga kadang-kadang dia seperti kehausan cinta kasih, putus, nggak bisa putus sebentar langsung mencari lagi. Itu ada pasien saya seperti itu, nggak bisa dalam sebulan dok saya putus pacar, saya selalu mencari lagi. Oh, itu ada efek dari figur seperti itu. Nah, ini kan ada calon-calon ayah dok di depan kita ya. Jadi kira-kira dok, kalau misalnya mau jadi ayah yang memang utuh dan memberikan perannya di rumah tuh apa dok? Karena kan kadang ayah harus kerja ya. Kerja juga kan kita maksudnya nggak bisa kita pungkiri, lembur lah, kadang anak lupa jadinya gitu sama perannya. Gimana dok? Iya. Kerja kali tetap dong video call tuh anak. Oh, video call ya, bisa kan? Sekarang kan mudah ya. Betul. Kan bisa lihat bapak seperti apa, tugas bapak seperti apa, semangat bapak seperti apa tuh kerja. Luar biasa banget bapakku, semangat sekali, rajin sekali tuh, seperti itu ya kan. Sambil memberikan kebijaksanaan, kamu gimana deh hari ini, tanya gimana di sekolah. Teman aku ada yang nakal pak, begini. Kan kita bisa kasih masukan sehingga peta ini tetap ada. Tetap ada bimbingan buat anak. Apalagi di weekend kan ada liburnya gak sih pak anak-anak? Ada. Masa libur kan bisa digunakan buat anak-anak ini waktu sebaik-baiknya. Bukannya libur bapak maunya main HP aja deh santai-santai. Waktu kalian sudah habis loh ini. Di luar ya. Di luar. Bener. Kapan buat anak-anak kalian? Sedangkan masa umur anak-anak kalian ini gak selamanya segini terus. Suatu saat mereka semakin lebih besar. Mereka gak butuh lagi dipeluk. Mereka gak butuh lagi dikasih masukan-masukan. Kadang mereka sudah punya pikiran-pikiran sendiri. Oke. Jadi memang harus ada presence-nya ayah tuh memang harus kelihatan banget. Harus ada di rumah ya dok ya. Oh, that's nice. Ini dok masih tentang keadaan rumah. Tapi ini aku juga penasaran karena ada titipan pertanyaan teman aku dok. Jadi kalau misalnya ngomongin keluarga yang harmonis, kadang kan bapak ibu menunjukkan keharmonisannya gitu ya dok, kemesraannya. Nah itu seberapa jauh sebenarnya mempengaruhi anak juga sih dok kalau orang tua? Karena kan ada yang kayak orang tuanya lovey-dovey gitu di depan anaknya, tapi kadang ada yang enggak, kita harus tahu batasannya untuk menunjukkan ke anaknya gitu dok. Yang baik yang mana dok? Gini, kita pernah sebagai anak, Sandra pernah sebagai anak. Pernah, masih jadi Sandra anak. Pengen papa mama seperti apa sih? Lovey-dovey sih, sorry. Iya. Seneng gak sih kalau lihat mereka begitu? Seneng. Rasanya apa sih kalau melihat mereka begitu? Jadi ada hope aja untuk cinta itu loh dok. Iya. Jadi kayak cinta beneran ada ya. Terus rumah rasanya damai. Iya. Rumah rasanya tenang. Betul? Iya. Nah karena itu lakukan itu di depan anak-anak kalian, sehingga anak-anak merasa ini orang tua saya, figur yang saya teladani, ini figur yang baik.
mereka menjadi seperti yang saya bilang tadi, pilar yang kokoh dalam rumah ini. Kuat. Mereka saling mendukung, mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi, saling memuji di depan saya melihat sendiri. Bukannya saling mengatain di depan anak gitu kan, melabelkan yang buruk terhadap pasangan di depan anak. Itu membuat anak merasa, wah pilar ini hampir hancur, hampir roboh nih. Rumah ini bukan tempat yang aman buat saya. Oh, berpengaruh ya dok ya, karena sangat kan dong. Mungkin secara tidak sadar kan kadang kalau misalnya ibu kesal gitu dengan bapak ya kadang kayak bapak nih gitu, tapi ngomongnya ke anak gitu ya. Iya. Itu sangat berpengaruh banget. Banyak pasien saya yang seperti itu dari kecil, dari SD bahkan bapak mamanya selalu bilang tuh bapak lu tuh selingkuh, tuh bapak lu tuh begini, bapak lu begitu, bapak lu begitu. Yang bawaannya apa? Di relasi masa depan berpengaruh pada dia. Ngelihat laki-laki dia nggak mudah percaya. Negative thinking terus sama laki-laki. Itu kan nggak baik buat anak kita. Nah, jadilah orang tua di mana nggak usah pura-pura, bukannya pura-pura, tapi ini emang timbul ketulusan dari kita bahwa emang kita saling menyayangi. Anak bisa merasakan vibrasi itu. Sehingga anak-anak merasa orang tua saya ini orang tua yang wajib saya teladani. Saya akan punya keluarga seperti orang tua saya. Sehingga mereka pun akan menimbulkan keluarga-keluarga yang harmonis di masa depan mereka. Saling memuji pasangan, saling memberikan label positif, saling mendukung, komunikasi yang baik, banyak memberikan perasaan nyaman saat anak-anak bersama dengan kita orang tuanya. Kalau orang tua ribut terus gimana anak rasa nyaman? Betul. Nah, kembali lagi pilar yang kokoh akan mudah runtuh, sehingga bagi anak rumah bukan tempat mereka berpulang saat mereka mengalami masalah. Rumahnya sudah mau roboh, ngapain saya pulang? Oh bener lagi dok. Saya cari tempat lain. Oh bahkan sampai bisa nyari tempat lain dok. Mending kalau tempat lainnya baik. Oh betul. Kalau malah membawa dia kepada yang gaulan yang semakin rusak lagi. Oh betul tuh dok. Mungkin sebuah inilah ya, maksudnya kita ngomongin keadaan yang realistis kan kadang juga bahkan ada yang lebih parah menurut aku, kalau berantem terus disuruh milih. Itu anak tuh pusing banget dok kalau disuruh milih. Iya, sejelek-jeleknya papa pasti saya tetap pilih dia jadi papa saya. Iya betul. Mana yang benar gitu ya dok? Iya, kadang bisa gitu. Anak suruh memilih. Berarti dari awal harusnya pasangan-pasangan muda udah harus tahu juga. Berarti ngomongin parenting itu penting ya dok, nggak ada kecepatan-kecepatan ya. Iya. Kadang kan. Jadi jangan cuma mau menikah karena target. Karena masalah umur. Karena ditanyain sama tante-tante saat lebaran atau saat Idul Fitri atau saat apa. Jangan. Tapi emang kita sudah siap untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi seorang bapak. Seperti itu. Luar biasa. Nah kalau tentang anxiety lagi dok, tadi kan itu tentang orang tua. Gimana kalau misalnya, jangan ke anxiety dulu deh dok. Gimana kalau misalnya, kan gak semua anak ternyata beruntung bisa punya orang tua ya dok ya. Kalau misalnya ternyata harus menghadapi hal yang tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bersosialisasi dengan baik lah dok, jadi orang yang baik. Bereskan trauma kita. Karena luka-luka yang dilihat dari orang tua yang sering berantem itu membuat anak gak bisa fokus loh. Anak gak punya semangat untuk mencapai masa depan dia apa. Itu banyak sekali yang datang kepada saya bahwa, kenapa kamu? Saya gak punya tujuan hidup dok. Saya gak tahu saya harus ngapain. Hidup ini untuk apa dok? Saya gak tahu. Oh mempertanyakan gitu ya dok? Yes. Dia gak punya semangat, gak bisa fokus. Mau ngapain pun saya gak bisa fokus. Karena dari kecil dok, saya ngeliat orang tua saya berantem. Di sekolah, saya tuh gak bisa fokus dengerin pelajaran. Saya mikirin orang tua saya lagi ngapain di rumah. Takutnya mama dipukul. Parah banget. Takutnya papa pergi. Jadi semua overthinking itu semakin menguasai dia. Itu yang berpengaruh. Nah kalau itu semua trauma-trauma itu mempengaruhi seseorang sehingga membuat seperti yang tadi timbul perilaku, pikiran, emosi yang negatif, ya segera bereskan traumanya. Karena tanpa trauma itu dibereskan ya seperti tadi yang kita bilang, dengan dengar dari motivator-motivator sesaat baik, tapi kok langsung turun lagi. Jadi diselesaikan dulu traumanya baru bisa, ya mesti bisa hidup, bisa mindsetnya menjadi positif. Kalau misalnya orang-orang yang mungkin takut, ini kita ngomongin secara umum aja dok, misalnya kayak tadi anxiety atau mungkin ketakutan tadi, apakah ada sesuatu yang perlu kita ingatkan ke diri kita untuk bisa menstabilkan emosi itu? Kalau kita lagi ke-trigger seperti itu, ke-trigger gitu misalnya dok. Kalau kita lagi trigger seperti itu, misalnya kita merasa aduh saya takut nih, saya overthinking nih, seperti apa gitu ya. Ya mulai sekarang
rubah. Karena kan orang yang overthinking, orang yang cemas, orang yang takut selalu kan nanya gini, kenapa saya begini? Ya kan? Mengapa saya? Kok saya seperti ini? Nggak beda dengan teman-teman saya yang lain. Rubah pertanyaan itu sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan supaya saya berubah menjadi positif? Terus tentukan langkah kecil apa. 1% aja langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk merubah menjadi positif ini. Mulai dari sekarang lakukan itu. Nah, kalau kamu sudah berhasil, besok kamu lihat, hari ini saya sudah bisa ini loh. Terima kasih pada diri kita. Terima kasih ya. Kita sudah sama-sama bisa melakukan ini pada hari ini. Ternyata kita tidak seburuk yang kita kira. Nah, terus kalau sudah mulai timbul tuh pikiran negatif tentang hal-hal tersebut, mulai. Jangan langsung didramatisir, jangan langsung diikutin. Nah, itu gimana, Dok? Tapi buat jeda dulu, tarik napas. Tenangin dulu, sadari dulu. Sadari bahwa saya nggak mau ditarik oleh pikiran negatif ini. Nah, kemudian rubah, reframe. Frame kita rubah. Bahwa misalnya tadinya macet, kesel, mau marah. Sekarang ganti dong. Macet, kesel, tapi sebenarnya ada sesuatu yang bisa saya lakukan, hal kecil. Dengerin aja podcast dari radio di mobil. Saya dapat informasi-informasi positif. Sehingga waktu ini gak sia-sia. Macet ini bermanfaat buat saya. Daripada nanti di rumah saya gak sempat lagi denger. Sehingga segala yang tadinya negatif menjadi positif. Oke. Nah, kalau hal-hal kecil itu masih nggak bisa, ya cari tenaga profesional. Ya, itu udah last resource-nya ya, Dok ya. Kalau udah nggak bisa, ya udah cari profesional aja. Tapi gimana caranya supaya itu nggak, tendensinya nggak toxic positivity, Dok? Kadang kan kayak, oh yaudahlah, kalau memang lagi sial banget nih hari ini, harus positif. Jadi kan kita gak mengekspresikan, ya kita emang lagi kesal gitu. Itu gimana, Dok, caranya? Kita jangan ikutin kan. Kalau kita langsung merespon ya? Bukan merespon itu dengan tetap mendramatisir, mikir kemana-mana, jadi overthinking, jadi makin stres, makin gelisah. Tapi coba kita seperti teknik nafas. Tarik nafas, tahan 4 detik, buang 4 detik. Tahan dulu, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, terus buang 6 detik, seperti itu. Lakukan itu berulang-ulang. Itu membuat ketenangan. Jadi yang tadinya lagi cemas atau khawatir sebenarnya langsung tenang. Mungkin juga marah pun langsung tenang. Nah, terus belajar grounding 5, 4, 3, 2, 1. Itu apa, Dok? Melihat 5 hal yang bisa kita lihat sekitar kita. Jadi mendistract pikiran kita. Terus raba 4 hal yang ada di sekitar kita. Raba ini, rasakan. Terus cium 3 hal yang ada di sekitar kita. Bau parfum mobil nih, atau bawa ini nih, bau asap nih, bau keringat saya nih. 3. 2, dengarkan 2 hal yang bisa kita dengar saat ini. Kedengeran tuh suara AC. Kedengeran suara Sandra misalnya. Nah, itu 1 lagi, afirmasi diri. Saya baik-baik saja. Itu hanya pikiran negatif. Saya kuat, saya mampu, dan saya bisa untuk membuat semua menjadi positif. Nah, seperti itu. Jadi nggak makin begitu pikiran negatif muncul langsung kemana-mana, jadinya di overthinking dan mempengaruhi emosi-emosi lain keluar semua. Right. Tapi, Dok, ini penasaran juga, kalau misalnya tiba-tiba ke-trigger gitu, Dok, apakah kita sebenarnya ya udah nggak apa-apa lampiaskan dengan menangis? Apakah itu termasuk mendramatisir kalau kita nangis? Boleh nangis, nggak apa-apa. Kita nggak boleh tahan nangis. Nangis termasuk salah satu cara detox. Nangis nggak apa-apa. Terus ambil kertas aja, tulis semua kemarahan kita, emosi kita. Kita lagi ke-trigger sama si bos kita nih, bikin kesel nih, bikin emosi nih. Tulis aja di kertas. Semua kemarahan kamu tulis semua. Apapun kamu mau kata kasar, apapun dengan tulisan itu. Tapi terakhir di bawahnya kamu bilang, saya memaafkan kamu, saya mengerti kamu, saya mengampuni kamu. Tapi itu semua udah keluar emosinya. Sudah tersalurkan. Ataupun merobek-robek kertas misalnya. Dengan cara yang positif, salurkan emosi ini. Bukan dengan melukai orang lain. Benar. Itu. Jadi fokusnya ke kita, ke diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Karena Sandra, kita nggak bisa merubah orang lain. Kita nggak bisa mengatur orang lain. Setuju. Kenapa? Karena orang lain punya masa lalunya, punya pendidikan, trauma yang dia bawa, masalah-masalah hidup yang dia bawa. Yang kita bisa rubah apa? Hanya diri kita sendiri.
Nah kalau kita udah tahu kita nggak bisa mengontrol orang lain, mengubah orang lain, jangan fokus lagi untuk merubah orang lain. Jangan lagi fokus untuk melihat kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Tapi fokus kita sekarang pada diri kita sendiri. Gimana ya saya merespon dan menanggapi semua itu dengan tetap positif. Karena bahagia kamu, damai kamu, rasa sukacita kamu itu semua berasal bukan dari orang lain sebenarnya, tapi dari diri kamu yang kamu ciptakan sendiri, dari cara pikir kamu. Jadi fokus kamu bagaimana vibrasi saya semakin positif sehingga saya menanggapi apapun sekarang dengan tetap positif. Tidak lagi luka itu membuat luka pada saya. Nice. Seperti itu. Dok, ini mungkin last questions, tapi apakah sebenarnya trauma itu memang bisa dihapus secara total? Apakah secara medis, secara neurologis gitu ya dok? Apakah memang bisa dia hilang dan kita bisa menghapus luka-luka itu? Apakah bisa dok? Bisa. Dalam proses hipnoterapi itu terjadi, di mana pasien mengabarkan bahkan nggak hanya dia yang berubah, orang-orang keluarganya yang tidak mengalami hipnoterapi mengalami perubahan juga, hanya karena satu orang yang berubah. Kok bisa dok? Karena vibrasi dia semakin positif. Vibrasi positif ini akan menarik vibrasi positif lain untuk datang kepada mereka. Dimana anaknya yang dibereskan, papa mama kok jadi akur sekarang. Padahal dia nggak ada ngomong apapun ke papa mamanya. Dia sampai menyampaikan saya dengan terheran-heran. Ada lagi kemarin baru pasien juga, dia saat ini sedang dibereskan hubungan dengan papanya. Papanya saat itu juga jam itu merasakan mamanya melihat kok papanya berbeda saat ini. Tadinya papanya yang terlalu apa aja kayak people pleaser gitu ya, kepada orang lain apa aja nggak bisa menolak, kok hari ini dia bisa punya ketegasan. Karena saat proses hipnoterapi anaknya sedang dibereskan dengan masalah si papa tersebut. Berarti jadi vibrasi itu terjadi dalam satu keluarga. Itu tentang vibrasi. Tapi kalau misalnya trauma tadi, boleh tahu nggak dok? Atau mungkin dijelaskan ya, maksudnya bagaimana mungkin bukan cara simpel, tapi yang biasanya dokter lakukan, apakah memang memberikan afirmasi positif itu cukup untuk menyembuhkan luka di alam bawah sadar, apa bagaimana dok sampai bisa hilang gitu dok traumanya? Sampai bisa hilang. Benar. Karena gini, anak kecil pemahamannya kan salah. Luka yang dia bawa di masa kecil ini, inner child yang terluka ini, dia melihat saat papanya marah sama dia adalah papanya jahat, papanya nggak sayang, seperti itu kan. Sehingga itu dia bawa sampai dewasa dia. Kemarahan tuh akan semakin besar, bahkan bisa melukai orang lain. Nah, tapi dengan hipnoterapi itu kita akan masuk ke dalam bawah sadar dan menjumpai anak kecil yang terluka ini, mindset dia kita rubah. Dengan cara positif, pemahaman kebijaksanaan sebagai orang dewasa kita masukkan kepada dia. Bahwa papa seperti itu, kamu lihat, papa punya masa lalu yang jauh lebih buruk dari kamu. Papa diperlakukan seperti apa? Papa mencontoh-contoh seperti apa? Sehingga wajar gak kalau papa menjadi seperti itu? Sehingga dia memahami papanya, mengerti papanya, sehingga sekarang memandang papanya bukan benci lagi, tapi kesian ya. Papa pernah mengalami itu di masa lalunya. Jadi memang secara contoh mindset seperti itu yang dirubahkan sehingga itu permanen, benar gitu. Permanen nih dok ya. Kecuali si papa menimbulkan luka yang baru dan menimbulkan trauma pada si anak. Tapi berarti secara medis pun memang diakui memang itu works untuk bisa menyembuhkan kan dan itu merubah. Sudah banyak terbukti banget dari pasien-pasien. Oke dok. Dok, boleh dong diberikan mungkin 1 atau 2 tips gitu ya untuk yang dengar, gimana caranya kita supaya lebih mindful lah dalam hidup ini, mungkin regardless apapun yang sedang kita lewati gitu dok. Sekarang kita belajar bahwa kita ini hidup di masa sekarang. Kita bukan dipengaruhi oleh masa lalu lagi. Tapi masa depan itu masih jauh yang bisa kalian lalui, yang bisa kalian lakukan. Lakukanlah, jangan hanya stuck di tempat ini. Dengan kalian melangkah, kalian akan capai loh apa target kalian. Selalu semangatin diri kalian, selalu afirmasi diri kalian. Karena sebenarnya apa yang terjadi pada kalian di masa depan bukan ditentukan oleh orang-orang sekitar kalian, tapi ditentukan oleh diri kalian sendiri. Sehingga kalian gimana supaya saya setiap hari semakin ada suatu hal positif yang bisa saya lakukan, sehingga diri saya semakin hari semakin positif. Bahkan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Wow, great.
Seperti itu. Oke Dok, terima kasih, semoga berguna untuk yang dengar dan semoga bisa diaplikasikan juga ya Dok ya. Jadi semuanya lebih mindful juga. Terima kasih dokter sudah sharing ke kita. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.